Selamat sore saya ucapkan kepada semua anggota kelompok pengharapan. Saya percaya sore hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama secara langsung di rumah seperti biasanya, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus kita memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena sampai saat ini Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian, kami naikkan syukur. Kita nyanyikan pujian ini, kemudian kita akan berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami pada sore hari ini. Karena sungguh kami merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Sore hari ini Bapa, kami bersama-sama beribadah. Kami percaya semua anggota kelompok pengharapan akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 27. Imanku pada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini ayat demi ayat. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa saja yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan tak tinggalkan bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan terbang bagi diriku. Ku kan menang, menang, menang selalu selamanya. Sandar terus pada Tuhan dalam segenap hidupmu, jangan lengah dan jangan bimbang.
bersatu dengan Tuhan selalu. Tak ada kuasa dapat mengalahkan. Iblis akan coba menggoda dengan kesukaran, berbagai bahaya. Yakinlah Tuhan takkan tinggalkan bagi yang harap padanya. Bertahan terus, mahkota tersedia oleh Tuhanku dalam kemuliaannya. Haleluya, bagi Yesus Tuhan selamanya. Kita akan nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku yang Setia. Mari kita berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Pujian berikutnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu akan memenuhi kehidupan kami, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Engkau berkati. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Tertulis demikian. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan kita pada sore hari ini saya beri judul Dasar yang Kuat. Saudara yang berkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita tadi Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, saya akan membagi dua bagian yang sederhana, yaitu yang pertama, hidup yang beriman, dan yang kedua, hidup yang tidak beriman. Pembacaan kita tadi adalah perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada saya dan saudara atau kita semua, bahwa kehidupan kita harus dibangun atas dasar iman kepada Dia, yaitu Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran bagaimana kita dapat bertahan dalam hidup ini. Karena kehidupan kita ini pasti kita akan mengalami tantangan, pasti kita akan mengalami godaan-godaan, dan pasti kita menghadapi persoalan. Karena itu, dalam melakukan setiap hal dalam kehidupan kita ini, dengan adanya hal-hal yang kita alami yang seringkali mengecewakan kita, karena itu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita dapat memperoleh dasar yang kuat? Yang pertama, kita harus mempunyai iman atau hidup yang beriman. Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Iman yang ditujukan Daud adalah iman yang luar biasa, yang dapat menjadi contoh bagi kita bahwa kehidupan Daud bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah, bebas dari kesulitan, tetapi ia mengimani bahwa ia memiliki jaminan, yaitu Allah memelihara kehidupannya dan Allah selalu menyertainya. Dan iman seperti ini juga harus kita miliki supaya kita kuat, kita tegar di tengah kesulitan ataupun segala sesuatu yang kita hadapi. Iman adalah suatu penyerahan diri total kepada Allah. Iman adalah mempertaruhkan hidup kita kepada kelayakan Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena itu, saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau sudah dikatakan bahwa iman adalah suatu penyerahan diri total kepada Allah, berarti kita memang menyerahkan kehidupan kita semua, menyerahkan semua persoalan kita, tantangan yang kita hadapi,
ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kita mohon kepada Tuhan supaya Ia menolong kita. Lalu bagaimana hal itu dapat nampak dalam kehidupan kita? Tentu melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Melalui sikap hati kita. Alkitab mengajarkan bahwa iman tidak bertahan hanya sekedar mempercayai Kristus. Tetapi iman berlangsung terus. Iman akan bertumbuh terus. Walaupun pada mulanya lemah, tetapi akan kuat apabila saya dan saudara selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti. Membaca firman Tuhan. Dan benar-benar setia kepada Tuhan, maka Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kemudian yang kedua, hidup orang yang tidak beriman. Saya tertarik pada tulisan yang mengatakan, kalau kita mendengar firman, jangan ditempatkan di pikiran kita, karena itu akan menjadi ilmu pengetahuan. Tetapi taruhlah firman itu di hati agar firman itu bertumbuh dengan baik. Dalam ayat 26 sampai dengan 27 adalah sebuah gambaran hidup yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Mudah diombang-ambingkan dan akhirnya mengalami kerusakan yang hebat. Orang yang tidak kuat imannya, maka ia akan mudah jatuh. Mudah sekali dikuasai iblis dan mudah jatuh dalam pelukan iblis. Sekarang kalau kita melihat dalam situasi-situasi yang ada, iblis itu bukan lagi menyerupai hal-hal yang menakutkan. Tetapi iblis itu bisa datang ya melalui teman dekat kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengetahui akibat-akibat yang tidak baik melalui situasi-situasi yang ada, mungkin ya melalui perkataan-perkataan kita dan sebagainya, maka pasti kalau kita benar-benar orang yang dekat kepada Tuhan, kita akan tahu, kita akan peka mana yang baik yang kita lakukan dan mana yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, mengapa kita mudah jatuh dalam iman kita? Mungkin karena hubungan kita dengan Kristus asal-asalan saja. Artinya memang kita beribadah, kita memuji Tuhan, tetapi tidak dengan kesungguhan hati kita. Kalau kita beriman dan sungguh-sungguh, maka kuasa Allah akan nyata dalam hidup kita. Karena di dalam iman ada pengharapan. Kalau kita menjaga iman kita, maka cahaya pengharapan akan selalu menyala dalam hati kita. Sehingga kita berkenan kepada Allah. Saudara yang berkati oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita terus dipelihara oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita terus kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka pasti kita akan kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kami untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 142. Sementara kita nyanyikan pujian ini, kita akan memberikan persembahan kita. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Ku duduk di kaki Tuhan, hidup oleh percaya.
Tuhan aku. Kesenangan hati diberikan, yang mohon dengan sungguh. Ku hidup dekat salibnya, sentosanya ku terima. Selamat kekal ku mendapat dan menjadi anaknya. Suara Yesus yang merdu hilangkan kedukanku, dan Tuhan cukupkan aku, sebab Dialah Rajaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur karena kami dapat merasakan bahwa sampai saat ini penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan bagi semua anggota kelompok pengharapan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon jamahan kuasa-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk semua bayi-bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan jika itu berkenan di hati Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati sehingga setiap kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Bapa di surga, apapun masalah tantangan yang kami hadapi, ketika kami serahkan kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, tapi setiap kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Kemanapun kami melangkahkan kaki kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami semua. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.